Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Allah masih kasih nikmat kita bertemu di sini ya. Jumat malam, ada yang masih seger habis mandi, ada yang pulang kerja. Allah masih kasih kita kesempatan duduk bersama, belajar bersama. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, nikmatani magbunun fima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, as-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Jadi dua nikmat ini. Ada dua nikmat yang kita semua, mau kaya, mau miskin, as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Dan pada kesempatan ini Allah masih tetapkan kita untuk duduk bersama, belajar bersama. Apalagi pembahasan kita yang gak kalah penting. Kita hidup di zaman informasi datang bertubi-tubi nih. Diminta gak diminta masuk dia. Dulu hidup kita sepi apa ya? Dulu kalau mau dipanggil suruh pulang, nunggu apa? Habis main bola, nunggu apa? Azan maghrib, baru pulang tuh. Ini enggak, Sherlock sekarang. Udah di mana? Bertubi-tubi informasi begitu bisa masuk. Dan kita merenungkan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Di era informasi ini teknologi begitu kuat, melaju begitu deras. Kalau kita tidak mampu mengaturnya, kita yang akan terlibas, Pak. Dari semenjak kita bangun tidur, anak tanya deh, bangun tidur apa dulu yang dipegang? HP, Pak. Mau ngapain? Matiin alarm. Alhamdulillah kalau matiin alarm. Kalau ngecek notif, yang DM siapa nih? Paketan udah sampai mana nih? Wah, udah sampai di sini. Bentar lagi dibawa kurir, kata dia. Subhanallah. Dan ini perilaku kita sehari-hari. Ketika teknologi terus berkembang, yang seharusnya maju, yang harusnya menyesuaikan adalah teknologi. Islam sudah sempurna. Karena ada orang-orang di luar sana mengatakan ketika teknologi terus berkembang, agama Islam harus berkembang dengan teknologi. Ini pola pikir yang salah. Dalam syariat kita sudah lengkap sempurna. Gak ada yang perlu ditambah, gak ada yang perlu dikurangi. Jika ada sesuatu yang sepertinya belum ada zaman itu, kita tarik, ada kaidahnya semua. Tentang cloning ada, tentang AI ada, tentang vape ada, semua ada pembahasannya. Dan teknologi yang tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan syariat, niscaya akan membawa kemunduran, akan membawa kerusakan buat kita semua. Apa sih makna teknologi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang digunakan untuk menciptakan alat yang membantu mempermudah manusia melakukan aktivitas. Dan Islam memandang teknologi sebagai hasil perkembangan ilmu pengetahuan yang pada dasarnya dianjurkan dan didukung
Dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah Allah katakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Kami tundukkan, lihat. Kami tundukkan, kami jadikan patuh semua yang ada di langit dan di bumi. Jami'an umum nih, nakirah. Jadi jami'an semua tuh. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal-hal itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Kita lihat teknologi ya. Zaman dulu, zamannya Alexander Graham Bell, masih ingat gak Pak? Yang milenial mana angkatan? Ujian IPS dulu ya Bang ya. Siapa pencipta telepon pertama kali? Mungkin masih ada di sini yang nemuin telepon yang diputar Pak ya? Yang nol jauh. Gak usah angkat tangan, ketahuan umurnya ntar. Ya Pak ya? Ser. Ya salah, matiin. Ngucet lagi dari ulang. Anak-anak umur 7 tahun. Apa nih Bi? Bingung dia, lihat buletan 1, 2 sampai 0. Nggak tahu dia. Kemudian berkembang dengan kabel. Kemudian berkembang lagi sampai sekarang. Sudah menjadi satu benda kecil yang ada di kantong kita. Cuma perlu 2 abad untuk jadi smartphone. Kita bisa lihat tuh orang yang di hadapan kita. Bukan hanya suara, bukan hanya video. Tapi sekarang lebih ngeri Pak. AI, deepfake, ChatGPT, cloud dan yang lainnya. Kita lihat realitanya kan. Ada nenek-nenek naik harimau terjun payung. Iya kan Pak ya? Ini beneran apa bohongan nih? Ada kakek-kakek di dalam perut singa. Ini beneran apa bohongan? Akhirnya kita sampai di level batas bingung nih. Ini bener apa bukan? Kayaknya nggak mungkin, tapi kok gambarnya bener. Dan bukan cuma itu. Gadget. Dulu slogannya apa? HP itu. Mendekatkan yang jauh. Sekarang fungsinya menjauhkan yang dekat. Zaman dulu kita ngobrol Pak, ketawa semua. Sekarang ijma sukuti, sekut semua diem, gak ada yang ngomong. Cuma cengengesan masing-masing dengan hobinya masing-masing. Yang seneng lihat mancing, wah ikan apa nih? Mujair, bukan. Yang seneng lihat toko online, yang seneng berita-berita lucu, yang seneng lihat kucing oren, masing-masing dengan hobinya. Lalu bagaimana Islam memandang teknologi itu? Pada dasarnya teknologi masuk dalam bab muamalah. Dan dalam bab muamalah hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Para ulama mengatakan al-aslu fil asya, hukum asal segala sesuatu, al-ibah, boleh, mubah, hatta yadulu ad-dalil ala tahrimi, sampai datang dalil yang melarangnya. Ini penting buat kita nih Pak, untuk paham antara muamalah sama ibadah. Muamalah ini berbalikan kontradiksi dengan ibadah. Sedangkan hukum asal ibadah at-tahrim, haram, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sedangkan muamalah dunia semua boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Anda tanya, hukumnya tempe apa? Ada nggak dalil hukum tempe? Nggak ada. Seblak ada nggak? Nggak ada. Boba ada nggak hukum? Selama nggak ada dalil yang mengharamkannya, bismillah, asal jangan berlebihan. Dan Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan semua ini buat kalian. Jangan kira HP ini yang bikin manusia. Semua dengan takdir Allah nih.
AI, ChatGPT, bukan karena kecerdasan manusia, karena memang Allah izinkan, karena memang Allah takdirkan ini kita hadapi. Dan banyak kemudahan yang bisa kita hadapi, yang kita dapatkan dari teknologi. Oleh karena itu, di zaman ini kita harus pinter menghadapi gadget, informasi yang bertubi-tubi masuk ke handphone kita. Ada orang tua yang memberikan anaknya handphone, Pak, biar tenang. Lagi kajian, ayah mau kajian dulu ya, kamu pegang HP nih. Ada di YouTube, bapak dan ibunya kerja kantor, anaknya ditinggalkan dengan YouTube menyala di TV, dan meja makan yang ada makanan. Jadi anak itu di babysitter, bahasanya lah ya, oleh YouTube itu. Anaknya dipegangkan remote dan ada makanan. Kalau kamu anaknya 6 tahun sekitar usia segitu. Kalau kau lapar tinggal ke meja makan. Habis makan balik lagi depan itu. Kita lihat anak-anak umur 3 tahun, Pak, lebih lincah daripada kita, Pak. Klik skip ad, ya kan? Next video, lebih pintar dia, Pak. Bahkan dia bisa tahu pencet yang gambar mikrofon, bisa search pakai mic tuh dia ngomong. Dan ini realitanya yang kita hadapi. Kita jangan sampai jadi orang yang nggak paham sama teknologi. Karena informasi ini sumbernya dari teknologi. Islam bukan agama yang melarang adanya teknologi, Pak. Kita lihat dari zaman sahabat dulu radhiyallahu anhum, teknologi udah digunakan. Bukan sesuatu yang aneh. Untuk dakwah, untuk ibadah, bahkan untuk perang, ya kan? Ketika sahabat mengusulkan membuat parit di perang apa? Nah, perang Khandaq. Sahabatnya siapa namanya? Hah? Nah, ulama beda pendapat nih. Siapa tadi? Nah, Salman Al-Farisi dari Persia. Dia memberitahu bagaimana kalau bikin parit. Agar apa? Agar orang kafir Quraisy nggak bisa lewat. Agar orang-orang musuh kita nggak bisa lewat. Digunakan, disetujui oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW ikut bahu-membahu, Pak, menggali. Dulu belum ada mesin fotokopi. Para ulama kalau mau punya buku, mau punya kitab, bagaimana, Pak? Bayar upah. Mengupah juru tulis bahasanya. Kalau antriannya lagi banyak, sabar. Zaman sekarang kita kirim PDF ke tempat fotokopi, kita terima krisnya, kita bayar, selesai urusan. Jadi dari sini kita pahami bahwa teknologi adalah sesuatu yang digunakan, bukan sesuatu yang harus kita jauhi. Jadi bukan berarti HP ini seharusnya menjadi musuh kita. Tapi bagaimana HP ini kita mendapatkan manfaat kebaikannya dan terhindar dari keburukannya. Ini bagaikan pisau bermata dua, Pak. Kalau anak kita lebih paham dari kita dalam penggunaannya, dan kita tidak mampu memberikan batasan-batasan, baik dari segi akhlak, dari segi penggunaannya, kita yang akan terlibas. Kemarin ada kajian anak-anak SMA di Jakarta. Anak tanya, berapa lama di antara kalian ketika kalian buka HP? Yang paling lama angkat tangan. Tahu, Pak, berapa lama? 18 jam. Pak, 18 jam pegang HP coba. Kalau sehari itu kan 24 jam, berarti tinggal 6 jam tuh buat yang lainnya. Buat tidurnya, buat makannya, buat sholatnya. 18 jam. Dan coba kita jujur sama diri kita. Buka HP masing-masing. Lihat screen time kita. Berapa lama? Oh, anak buat ngaji, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau memang seperti itu. Tapi kalau ternyata banyakkan konten recehnya ya, yang seliweran, dan itu yang kita lihat,
tergilas kita. Teknologi harus kita manfaatkan. Kita harus mengajarkan anak-anak kita bahwa dengan HP ini memudahkan kita menuntut ilmu. Kita memiliki teknologi yang tidak dimiliki sama ulama-ulama zaman dulu, Pak. Imam Syafi'i nggak punya. Imam Bukhari nggak punya. Sekarang Al-Quran digital udah ada, ya kan? Asal kita tahu dari sumber yang terpercaya, kita bisa mudah baca Quran di mana aja. Kompas digital udah ada. Kalau kita ingin cari arah kiblat, ya mudah, nggak kayak zaman dulu. Dulu nyari matahari dulu. Barat mana nih barat? Kalau kita di Indonesia, coba geser sedikit, bingung udah. Dan mencari arah kiblat, kalau mau sholat, hukumnya apa? Syarat apa wajib apa rukun? Sholat menghadap kiblat. Hah? Ada rukun. Ada lagi yang lain? Syarat sah sholat, nah. Syarat segala sesuatu di luar ibadah yang jika tidak dikerjakan maka tidak sah ibadahnya. Syarat. Kalau rukun di dalam ibadah. Kalau seseorang sholat tidak ikhtiar mencari kiblat dulu, nggak sah sholat. Jadi penting untuk mengajarkan diri kita dan anak kita menggunakan HP ini, menggunakan informasi ini agar kita menjadi orang yang paham. Yang kedua, kita didik anak-anak kita untuk menggunakan teknologi untuk berdakwah. Ada flyer kajian, ya, ada nasihat singkat, ada konten agama, share, berbagi. Ulama dulu nggak punya, Pak. Kita paketan data banyak, nggak ada di share. Share. Kita nggak pernah tahu siapa yang dapat hidayah dari situ. Tugas kita nyampaikan. Anda belum berani, Ustaz. Ya, dari siapa kalian dapat? Yang kalian percaya, Ustaz. Yang kalian sikoh, silakan berbagi. Bisa jadi saudara kita yang dapat hidayah, bisa jadi teman kita. Dan salah satu cara yang paling efektif, ini menurut eksperimen Ana ya, pasang di WhatsApp story. Kadang ada orang yang suka ngintip-ngintip, ada orang yang malu bertanya tapi suka ngintip, pasang di situ. Bisa jadi ada keluarga kita yang dapat faedah, ya, ada teman kita zaman bandel dulu, nggak apa-apa, manfaatkan untuk dakwah agar kita dapat ganjaran nanti di yaumil akhir. Yang ketiga, kita didik anak kita untuk mencari ilmu. Semenjak COVID kita paham belajar Zoom, ya, mendadak harus belajar cara online. Manfaatkan, pahami teknologi ini, gunakan. Dulu perpustakaan Islam, ya, seperti Baitul Al-Hikmah di Baghdad itu, untuk memajukan peradaban Islam. Zaman sekarang banyak, Pak, maktabah syamilah bisa pakai. Itu semua ada, Pak, di sana. Mau PDF, mau apa. E-book Islam sekarang banyak, ya kan? Asal sumbernya kita tahu dan terpercaya, bismillah. Belum lagi kursus, belajar dan yang lainnya. Bahkan sekarang tahsin, ya, tahsin online banyak, Pak. Dan tahsin online itu efektif juga loh. Karena apa? Karena langsung kedengeran suaranya. Kalau kita hadapan gini, kadang kan kita bisa bingung nih, ha apa ha, udah di tengah-tengah aja, paling nggak dengar ustadznya. Tapi kalau kita online, tahu tuh dia salah, bener, salah. Dan jangan malu kita belajar. Belum bisa baca Quran, belajar. Belum tahu matobi'i, belajar.
Karena nanti kalau udah tua baru belajar, nyesel Pak. Ibu mertua ikut tahsin online. Ya umurnya 70-an lah, ibu-ibu semua. Ada satu ibu nih, ustazanya bingung. Tiap nyebut huruf dal, salah terus. 3 pertemuan, 4 pertemuan, ustazanya nggak sabar. Bu, afwan Bu ya, ini kenapa sih huruf zalnya nih nggak dapat terus? Mahrojnya geser-geser. Gimana ya ustazah ya, kata dia. Jadi sebenarnya malu ngomongnya nih, gigi ini udah nggak betah di mulut, katanya dia. Jadi mau bilang huruf zal kan nggak ketemu lagi nih. Ujung lidah udah nggak bisa kena sama gusi orang giginya. Jadi ngeplos aja kan lah. Udah nggak ada giginya. Jadi ketika kita masih ada gigi ya, masih bisa lihat, masih bisa dengar, bismillah. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Dibandingkan nanti kalau udah nggak bisa, mau nyesel mau kayak apa? Manfaatkan benar-benar. Yang keempat, kita manfaatkan, kita didik anak-anak kita menggunakan teknologi ini untuk menjaga silaturahim. Zaman dulu kita pakai merpati pos buat kirim-kirim surat. Kalau mau ngirim undangan, tunggu orang yang telegram itu lewat. Zaman sekarang di chat bisa. Kesempatan luar biasa nih kita untuk menjaga silaturahim. Jangan kita sia-siakan. Tapi harus pahami ketika lagi ada yang bertamu, lagi ada yang datang, ya jangan kita diamkan. Kita harus pintar menyikapinya. Kita gunakan berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh lokasi dengan kita. Tapi ketika kita lagi di sini, lagi ada tamu depan kita, jangan sibuk sama yang jauh. Kita harus menyibukkan dengan orang-orang yang datang dengan kita, bertemu dengan kita. Karena apa? Ana tanya, apa yang paling berharga di muka bumi sih bagi manusia yang nggak bisa dibeli? Bukan bab agama. Hah? Naam, waktu. Waktu nggak bisa dibeli. Ketika seseorang meluangkan waktunya, dia telah menghabiskan sesuatu yang berharga sebenarnya kan, untuk bersama kita tuh. Dan harusnya kita hargai, kita hormati, bukan ya gimana? Terus, oh iya, matanya ke HP. Ada temennya udah datang dari jauh-jauh, mertuanya yang udah meluangkan waktunya, akhirnya dimanfaatkan buat seperti itu. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga qati'. Qati'un siapa? Yakni qati'ar rahim, orang-orang yang memutuskan silaturahim. Muttafaqun alaih. Dan kita gunakan nih teknologi, kita ajarkan anak-anak kita. Kamu udah nelfon nenek belum? Udah nelfon kakek belum? Udah cerita belum? Jangan semua aplikasinya melulu game, Mobile Legend lagi, push rank lagi, top up lagi. Manfaatkan benar-benar. Dan kita harus berusaha menghindar dari penggunaan teknologi yang buruk, yang dapat menyebabkan kita akan menyesal nanti. Ketika teknologi berkembang dengan pesat dan pengetahuan kita nggak berkembang, akhirnya kita yang nyesel. Dan media sosial ini 92,4% adalah metode yang paling sering digunakan untuk menyebarkan hoax, isu, dusta. Kalau kita nggak memahaminya, akhirnya apa yang terjadi? Terlibat semua.
Kadang kita lihat kan di sosial media ya, ada orang tua yang mengambil gadget dari anaknya, anaknya marah-marah. Kadang kita lihat bahkan ada orang tuanya yang dipukul sama dia. Mungkin kalau masih kecil masih biasa Pak, tapi kalau udah agak besar, lain nih ceritanya. Kita harus mendidik anak-anak kita agar terhindar dari penggunaan teknologi yang buruk. Kalau zaman dulu penyebaran fitnah lewat surat kaleng, ya Pak ya, kirim ke rumah. Siapa yang tidak fotokopi, kirim lagi, nanti begini begitu. Zaman sekarang hoax, pornografi, ujaran kebencian itu dikirim dengan mudah. Dan para sahabat setiap ada kabar selalu diperiksa. Bahkan dalam surat Al-Hujurat Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang orang fasik membawa kabar, fatabayyanu, tabayyun, yang secara bahasa artinya apa? Menjadikan jelas. Secara istilah mencari kejelasan, memeriksa dalil-dalilnya, mencari bukti-buktinya, sehingga jelas, menjadi jelas apa itu yang sedang dihadapi. Zaman sekarang kita lihat konten-konten gak senonoh ya, berita-berita tabu bertebaran di sosial media. Kalau kita tidak mengajari anak-anak kita untuk berhati-hati, maaf kadang kita ya mau lihat kajian ya Pak ya, iklannya tahu sendiri. Di mana tombol skip ad-nya nih gambarnya begini lagi, mau diklik gak kena-kena. Kalau kita tidak mendampingi anak-anak kita dalam menghadapi hal ini, akhirnya apa? Kita nyesel Pak. Pendampingan dari semenjak mereka kecil, penjagaan harus benar-benar. Dulu wanita berpakaian mini, kurang bahan, itu di tempat-tempat pojok yang gelap, yang jauh. Tapi sekarang dengan mudah bertebaran di HP-HP kita, bahkan masuk ke HP anak-anak kita. Sehingga itu menjadi hal yang lumrah karena sering dilihat. Kasratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi menghilangkan sensitivitas. Ketika terbiasa melihat gambar seperti ini, akhirnya terbiasa. Hilang kebenciannya terhadap maksiat, kurang pedulinya untuk berhati-hati dalam menghadapi hal yang haram. Dan saat ini anak kita, istri kita mengalami ancaman yang luar biasa Pak. Dari acara-acara TV, dari konten-konten di TikTok dan di YouTube, menyebarkan tren, pemikiran dan gaya hidup orang-orang barat, orang-orang yang gak kenal dengan agama Islam, sehingga masuk ke persepsi anak-anak zaman sekarang. Ada anak-anak pondok yang nonton grup-grup band Korea, anak pondok dipajang posternya di kamarnya, subhanallah. Anak-anak SD mengidolakan penyanyi wanita yang kurang bahan. Ibu-ibu pakai jilbab, bikin formasi piramida, joget semua sama-sama. Dulu gak ada yang berani Pak. Sekarang kalau kita negur, apa kata mereka? Tinggalan zaman katanya. Ada muslimah terkena ini pemikiran-pemikiran syubhat barat. Disuruh menikah, dia mengatakan nanti dululah, karir dulu yang penting. Ini kerusakan zaman sekarang yang harus berhati-hati. Dan para orientalis barat sengaja menargetkan para wanita, ingin dihancurkan wanita.
Kenapa? Karena madrasatul, karena ibu pengajar yang pertama, pengajar yang utama. Kalau bapaknya kerja, pergi kantor, pergi ke pasar, anak dengan siapa, Pak? Dengan ibu. Dan mereka punya pendapat, mereka berpemahaman, kalau ingin rusak anak muda di masa yang akan datang, rusak ibunya. Belum lagi ada tren brain rot ya. Ketika seseorang terpatri, terus dia lihat layar HP-nya. Gak berasa tuh Pak, berjam-jam dihabiskan waktunya. Menonton reels. Tahu reels dalam bahasa Inggris artinya apa? Hah? Apa reels artinya bahasa Inggris? Pancingan. Reels itu pancingan. Yang membuat kita dipancing tuh. Lihat satu, ser. Lihat dua, ser. Gak berasa udah 2000 tuh. Terus aja kita tuh, kepancing kita. Dan Bapak jangan salah paham. Yang membuat algoritma, membuat warnanya, membuat tampilannya sebegitu menarik buat kita lihat. Itu konon dikatakan para orang-orang yang buat judi slot di Las Vegas sana. Mereka orang-orang yang duduk di mesin judi slot yang koin-koin itu bisa berjam-jam dia di situ. Dan konsep yang sama digunakan untuk sosial media kita. Agar kita terus-terusan Pak, tanpa jenuh lihat lagi. Yang suka berita politik, apa yang keluar? Politik terus. Yang suka touring, yang keluar apa? Touring terus. Mobil lah, motor lah. Yang suka pemain bola, bola terus yang keluar. Semua di-customize, disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Dan cocok tuh sama kita tuh. Berat kita buat ninggalin tuh kayak tar dulu deh, tanggung dikit lagi dikit. Dan kalau ini terus menerus, selesai kita. Waktu terus berjalan, ilmu agama nggak nambah-nambah. Belum lagi pornografi tersebar begitu masif, subhanallah. Di mana-mana Pak. Padahal dalam surat An-Nur ayat 30 Allah katakan, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Jaga, tundukkan pandangan kalian. Dan juga teman-teman yang di Bali nih. Jaga pandangan, lebih berat kalian dibandingkan yang di Jakarta. Ini tugas. Dan pahalanya lebih besar buat kalian insya Allah. Jika kalian mampu untuk menjaganya. Karena pemandangan di sini nggak sama dengan yang di Jakarta. Benar-benar berusaha. Benar-benar yang kuat. Bukan hanya ketika sedang ramai-ramai dengan para teman-teman, dengan ikhwan-ikhwan. Tapi ketika kita sendirian, benar-benar harus berhati-hati. Dan orang tua harus mengontrol apa saja yang anak kita lihat. Apa saja yang anak kita dengar. Walaupun anak kita masih kecil, jangan biarkan mereka bebas melihat apa saja atau mendengar apa saja yang Allah tidak ridho akan. Jangan biarkan mereka secara bebas melihat konten-konten yang di luar melanggar syariat. Karena kalau mereka terus terbiasa dan terus-terusan, akhirnya jadi kecanduan, Pak. Dan kalau kecanduan ini bisa mengganggu ibadah. Dulu kalau kecanduan main bola ya, sholat ketinggalan.
Sekarang anak-anak kalau kecanduan game online, bukan cuma ibadah keganggu, kehidupan sosialnya, belajarnya keganggu, semua keganggu. Bahkan rumah tangga keganggu, keuangan keganggu. Ada orang tua anak waktu di Jember masuk ke minimarket, terus ada anak kecil mau top up game berapa belas juta gitu. Anak tanya sama mbaknya, "Mbak, itu benar dia top up game berapa belas juta?" "Iya Pak, biasa, udah sering dia." Anak masih kecil, belum SMP, anak pikir. Anak bingung, kira-kira dia bawa uang segitu, orang tuanya tahu nggak kira-kira? Tahu. Anak dari mana uang segitu? Kata mbaknya, ya kadang ayahnya tuh yang isiin gamenya, yang top up. Lihat, ini bahaya Pak. Dan yang jelas dalam syariat kita, ketika seseorang menghabiskan waktunya untuk bermain game, ya, sibuk dalam sosial media, akhirnya waktunya terbuang secara sia-sia. Zaman dulu kalau kita mau beli baju ya Pak ya, ke pasar tuh, jalan naik motor ke pasar, habis beli baju pulang nggak? Pulang. Zaman sekarang buka toko online nggak keluar-keluar tuh berjam-jam. Dari pagi sampai siang nggak keluar-keluar, terus aja. Lagi ngapain Bu? Ini lagi nyari nih, mumpung lagi payday, cari free ongkir, buka sama dia. Cari yang ini, baca reviewnya ya. Oh ini nggak cocok, ganti lagi yang lain, pindah lagi ke sana lagi ke sana. Mau beli apa Bu? Mau beli karet gelang. Karet gelang berjam-jam dihabisin waktunya. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW mengatakan, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Jaga, pertahankan. Azan. Nah, tafadhol yang mau azan. Rasulullah SAW mengatakan, "Faragha qabla syughlik." Jaga waktu luang kalian sebelum datang kesibukan. Kita manusia, ya, kadang sibuk, kadang santai. Tapi ketika lagi waktu santai, manfaatkan benar-benar. Karena kalau tiba-tiba datang kesibukan, nggak bisa apa-apa kita. Jangan kita ada namanya sifat taswif. Nanti saufa, nanti. Nanti aku akan belajar agama, nanti aku akan sholat, nanti aku akan silaturahim, nanti aku akan bakti orang tua, nanti aku akan sedekah. Ini tipu daya syaitan jamaah, membuat kita menunda-nunda. Dan ketika seseorang dengan gadgetnya ya, contoh deh, kalau kita buka HP kita, buka mushaf aja ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini lampu kayaknya jam mati nih katanya ya kan. Berasa jam lama sekali berputar. Tapi coba buka sosial media kita. Buka konten-konten yang kita senang kita lihat. Buka grup WA kita yang bertubi-tubi. Gak berasa tuh. Tahu-tahu siang, tahu-tahu sore, tahu-tahu malam. Jadi kita di dunia ini, kita manfaatkan waktu kita yang sebentar, wallahi sebentar. Rasulullah SAW mengatakan, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Umur umatku cuma 60 sampai 70. Yang lewat dari situ sedikit nih Pak. Ada Pak yang umurnya mau ditambah 200 gitu. Coba bayangin, ada nggak Pak?
Antum mau nggak ditambah 200? Nggak mau. Kenapa? Hah? Ngerepotin orang katanya. Ada yang bilang di Jakarta, nggak mau nggak bisa reunian katanya. Mau reunian sama siapa? Umur kita sebentar, wallahi sebentar. Nggak berasa tahu-tahu kok banyakan putihnya meninggalkan dunia hitam katanya. Udah putih semua ini. Nggak berasa. Tahu-tahu tua. Waktu kita tergulung dengan screen time kita yang nggak pernah berkurang. Lalu bagaimana kita menyikapi perkembangan teknologi ini? Jamaah, tahukah antum bagaimana negara Eropa bisa maju? Negara Eropa, para orang-orang barat itu, mereka maju ketika mereka meninggalkan agama mereka. Yang lagi udah nggak orisinil, yang udah banyak diubah. Contoh, pada abad ke-16 ketika itu yang berkuasa adalah kerajaan bangsa barat, yang berkuasa gereja nih. Dan gereja meyakini bahwa apa? Dunia ini datar. Dan dunia ini adalah pusat dari alam semesta. Ini keyakinan gereja saat itu. Muncul ilmuwan Galileo mengatakan sebaliknya. Dan apa? Galileo mengatakan enggak, ini malah salah. Setelah teknologi berkembang, mereka menggunakan teknologi, mereka melihat bahwa ternyata Galileo yang benar, mereka salah. Dan mereka mulai meninggalkan doktrin agama mereka. Mereka makin maju ketika doktrin agama mereka tinggalkan. Lalu bagaimana dengan kita yang umat Islam? Kita malah sebaliknya. Kalau kita ingin maju, kita makin berpegang teguh dengan syariat kita. Kita berpegang teguh mengamalkan agama kita. Kita lihat di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, wilayah Islam luar biasa luasnya. Sampai wilayah-wilayah yang tadinya cuma dipikir, dulu kan diketawakan, dulu ditertawakan. Bagaimana mungkin umat Islam yang sedikit ini akan menguasai raja-raja Arab, raja-raja non-Arab? Tapi terbukti. Bangsa Arab yang dulu nggak dikenal mampu menaklukkan negara adidaya zaman dulu. Dan ketika umat Islam mulai meninggalkan ajaran agamanya, di situ kekalahan, kemunduran yang terus melanda. Dan Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa." Siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh akan benar-benar kami berikan kehidupan yang baik. Kita hidup di mana, Pak? Kita hidup berapa kali dulu deh? Hah? Hidup berapa kali, mati berapa kali? Ada yang tahu nggak? Hidup berapa kali, mati berapa kali? Ada hadiah nih dari Jakarta nih. Apa nih? Robusta Toraja buat yang ngantuk nih. Hidup berapa kali, mati berapa kali? Mati 3 kali, hidup. Nggak apa-apa, bebas aja ya, coba. Mana angkat tangan, hadiahnya nggak bisa dibagi-bagi jamaah. Cuma 1 nih. Silakan. Mendadak hening. Silakan. Nah, kasih dalilnya. Sorry, hadiah buat antum tetap. Jadi hidup 2 kali, mati 2 kali ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Tadinya kalian kaifa takfuru billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kemudian kau dihidupkan. Jadi mati hidup.
tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Jadi kita hidup 2 kali, mati 2 kali. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik. Dan hayatan di sini nakiro. Nakiro di sini lafaznya umum. Jadi keumuman hidup manusia bukan hanya di akhirat kebahagiaan. Thayyibah ini bukan cuma di akhirat, tapi kehidupan di dunia juga. Jadi ana mengajak semua para jamaah, mari kita mempelajari agama kita, mendalaminya, mengamalkannya, memahaminya, kemudian mendakwahkannya. Buat teman-teman yang di Bali, ini tugas kalian. Ketika menjadi bagian dari masyarakat Bali, hayu, bismillah. Tapi dakwah bil hikmah, mau'izah hasanah. Dengan baik, dengan sopan, tunjukkan akhlak kita. Bukan dengan kata-kata kasar, menyinggung mereka. Jadi dari sini kita pahami bahwa teknologi bukan sesuatu yang kita hindari. Tapi ada prinsip-prinsip yang kita gunakan dalam menyikapi teknologi ini. Yang pertama, niatkan penggunaan teknologi ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan untuk ibadah. Niatkan untuk maslahat. Punya akun Instagram, follow akun-akun yang bermanfaat, yang mengingatkan kita untuk berbuat baik, yang membuat kita untuk mempelajari hadis-hadis. Punya Telegram, gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, timbang antara maslahat dan mudarat. Ingat kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari mafsadat atau mudarat lebih diutamakan, lebih didepankan dibandingkan mengambil manfaat. Sebelum kita membeli, sebelum kita menginstal, bahkan ya, lihat nih mudaratnya apa nih. Kalau ada mudaratnya, jangan. Hati-hati. Hidup kita ini syarat dengan timbangan mafsadat dan mudarat. Setiap perilaku kita. Dan kadang nggak selalu antara mafsadat atau mudarat, bisa jadi dua-duanya ada di dalamnya. Yang ketiga, prinsipnya penting sebagai orang tua untuk berperan dalam mendidik anak-anak. Pengawasan orang tua penting, Pak. Jangan dibiarkan anak kita dengan gadget begitu saja. Install aplikasi-aplikasi yang dapat memonitor, bisa tahu penggunaannya, bisa tahu lokasinya, bisa membatasi dia membuka ini, membuka itu. Marah, start. Didik mereka, jelaskan kepada mereka, ini demi kebaikan engkau. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak-anaknya. Dan Islam menekankan pentingnya tanggung jawab seorang pemimpin bagi orang-orang yang dia asuh. Jangan jadikan gadget, tablet pengasuh anak kita. Agar gak rewel, dikasih HP, ya Pak ya? Betul katanya ibu-ibu. Kita mau nyari mudahnya. Anak itu antara rezeki dan amanah. Dan ada tanggung jawabnya. Jangan cari mudahnya, habis capek stat, biar dia anteng, gak gangguin ayahnya, kasih aja. Ayah mau istirahat, ibu mau masak. Tugas ayah bukan sekedar mencari nafkah, Pak, garis bawahin.
Tugas ayah bukan cuma sekedar cari nafkah, ngasih makan. Ntar masukin pesantren start beres, enggak. Apa tugas seorang ayah? Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, panggilan buat kita nih yang mengaku beriman kepada Allah kan, jaga dirimu dan keluargamu. Ana tanya, mana yang lebih mudah? Cari nafkah atau menjaga keluarga kita dari api neraka? Mana yang lebih mudah, Pak? Hah? Cari nafkah lebih mudah. Cari nafkah lebih mudah. Tapi bukan berarti tanggung jawab kita bebas. Ulama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan sebagian ulama mengatakan Allah meminta pertanggungjawaban orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebelum anak ditanya bagaimana baktinya kepada orang tua. Kadang kita kan sibuk, harus bakti sama orang tua, kamu harus bakti sama ayah, harus bakti sama ibu. Tapi dia lupa bahwa dia punya tanggung jawab buat ngajarin anak-anaknya. Bagaimana anak akan sadar pentingnya bakti sama orang tua kalau orang tuanya nggak ngajarin? Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in. Setiap dari diri kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap dari kalian akan ditanya atas yang kalian pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan di potongan hadis yang terakhir, dan setiap laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan ditanya atas siapa yang dia pimpin. Dan juga tenang, berarti ibu-ibu katanya. Lah, ibu-ibu juga pemimpin ra'iyah. Dan akan dipertanyakan bagaimana ketika dia memimpin di rumah suaminya. Setiap dari kita ketika Allah izinkan, Allah takdirkan kita punya anak, ada tanggung jawab di situ. Kalau kita ingin punya anak, ingin gak Pak punya anak ulama? Mau gak? Mau ya? Menurut Bapak usahanya berat apa ringan? Berat. Gak bisa dengan sekedar-sekedar, harus serius. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ibunya ngapain? Nganterin tuh, bahkan sholat subuh nganterin ke masjid, nemenin ke Mekah. Bayangkan di mana perjuangan kita mendidik anak-anak kita. Karena sekolah itu bukan tugas utamanya untuk mendidik anak-anak kita. Tugas utamanya di kita. Kita nih, sekolah ini cuma support, membantu. Bahkan maaf, ada mahat-mahat yang kalau libur pondok, santrinya mendingan gak usah pulang, Ustaz. Kenapa gak usah pulang? Di mahat, hafal 5 juz, libur sebulan di rumah, nambah apa kurang? Kurang. Apa alasan orang tuanya? Kasihan Ustaz, ya. Di pondok murojaah terus, di rumah healing dulu deh. Ini yang penting buat kita nih. Menjadi orang tua, calon ulama dan penuntut ilmu memerlukan mental yang kuat. Harus siap berkorban mental, finansial, emosional, siap tega sama anak, siap berpisah. Kalau kita nggak bisa membatasi antara anak dengan gadgetnya, bagaimana?
masukin ke pondok, tiap pekan dibesuk. Gimana anak kita mau kuat mentalnya? Bahkan kirim dong fotonya, anak kita dimintain fotonya terus. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa anak kita akan terus tumbuh, Pak. Didik mereka tumbuh menjadi individu yang kokoh, yang punya sifat muraqabah, yang tanpa kita ngomongin dia udah punya merasa sifat diawasi oleh Allah. Dan itu harus dididik dari kecil. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Jangan hanya mengandalkan ustadz, guru, syekh. Karena anak-anak tetap tanggung jawab kita. Kita dampingi dalam saat susah, kita temani dalam keadaan senang. Jangan selalu berhenti berdoa, meminta kepada Allah. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Doakan anak-anak kita. Karena kalau kita nggak bekali mereka dengan ilmu agama, kita nggak bekali dengan sifat merasa diawasi, kita tidak bekali dengan doa, akhirnya dia tergulung dengan zaman. Akhirnya nggak ada bedanya nih antara anak kita sama anak orang-orang yang nggak mondok, nauzubillah. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang ada pertanyaan, selama Anda bisa jawab bismillah, kalau enggak jadi PR insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, silakan. Baik, itu yang disampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan telah meluangkan waktunya. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga Allah ganjar dengan pahala yang berlimpah dan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.